Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku Makrifat Sakit dan Kematian, Dari Kefanaan Menuju Keabadian, karya Haidar Bagir. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah bagian yang diberi judul Jaga Kesehatan Yes, Takut Mati No. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah merupakan suatu gejala yang umum, khususnya di perkotaan besar, apalagi di kalangan kelas menengah ke atas, adanya lifestyle untuk menjaga kesehatan. Hal itu termasuk pergi nge-gym, melakukan berbagai macam teknik diet, atau sebagian malah menjadi vegetarian. Macam-macam telah dilakukan, khususnya oleh generasi muda kelas menengah ke atas di perkotaan. Gym-gym semakin banyak, semakin laku. Kemudian dokter-dokter gizi yang memberikan nasihat-nasihat tentang diet yang bagus, yang paling sehat, juga makin lama makin laris. Belum lagi saya kira pola hidup memakan makanan organik atau makanan semi-organik, makanan non-gluten, dan lain sebagainya. Tentu itu semua adalah satu kecenderungan yang sangat bagus, yang patut disebarluaskan dan ditiru bagi yang belum melakukannya. Karena memang dipandang dari segi apapun, kita wajib menjaga kesehatan tubuh kita. Tentu dengan tubuh yang sehat, pikiran juga menjadi sehat, kehidupan menjadi nyaman, dan kita bisa menjadi lebih produktif. Juga jika dilihat dari sudut pandang agama misalnya, tentu saja menjaga kesehatan tubuh atau badan adalah suatu akhlak yang mulia, khususnya apabila kita ingat bahwa tubuh yang dikaruniakan kepada kita secara sempurna itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri, yaitu dengan akhlak yang baik kepada tubuh kita dengan cara memelihara kesehatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan nasihat agar kita menjaga kesehatan. Dikatakan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi mengajarkan agar kita meminta ampunan dan afiah, keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku memohon kepadamu ampunan dan keselamatan baik di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu ampunan, juga keselamatan dalam agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku. Dua kata ini, afu dan afiyah, berasal dari kata yang sama, yaitu kebebasan atau pembebasan. Afu adalah pembebasan dari ganjaran keburukan yang diterima oleh orang yang berbuat salah. Jadi, Allah menghapus dan membebaskan orang itu darinya. Sementara afiyah artinya pembebasan dari bala dan penyakit. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi mengatakan, tidak ada yang lebih baik yang diberikan kepada seseorang setelah iman kecuali afiyah, keselamatan dari bala dan penyakit. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi, dipandang dari segi apapun, sesungguhnya menjaga kesehatan adalah sesuatu yang baik. Kecenderungan yang tadi saya sebutkan di atas, yang berlangsung di antara khususnya generasi muda di kalangan kelas menengah ke atas di perkotaan,
juga sangat baik dan perlu kita dukung. Pemerintah juga perlu memastikan kesehatan keluarga dengan berbagai macam cara. Tapi juga ada satu ekses, yaitu akibat yang negatif dari kecenderungan ini. Jadi, bukannya orang-orang kemudian menjadikan kesehatan itu sebagai sarana untuk meraih kenyamanan dan kebahagiaan hidup, produktivitas dan kreativitas. Sebagian orang malah menjadi terobsesi kepada kesehatan itu sendiri. Lebih parah lagi jika itu semua didorong oleh ketakutan akan mati. Seolah-olah kesehatan itu adalah tujuan, bukan sarana. Sikap obses ini kemudian menyebabkan dorongan untuk menjaga kesehatan, namun bukannya untuk mencari kebahagiaan, kenyamanan, produktivitas atau kreativitas, tapi justru karena rasa takut sakit, takut mati muda, dan lain sebagainya. Kalau ini yang terjadi, dan saya sudah melihat kecenderungan adanya ekses ini di berbagai pergaulan. Orang-orang yang datang ke dokter dengan kekhawatiran yang luar biasa, terkena sakit jantung, tekanan darah tinggi, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Mereka kemudian bukannya menikmati kenyamanan, produktivitas, dan kreativitas akibat kesehatan tubuhnya, tapi justru mengalami ketegangan dan ketakutan kalau mereka sampai tidak sehat. Pertama, yang terjadi adalah mengacaukan antara perspektif dan tujuan. Tujuannya harusnya adalah hidup bahagia, nyaman, produktif, dan kreatif dengan kesehatan sebagai sarana. Sekarang terbalik, sarana dijadikan sebagai tujuan dan dorongan mencapainya adalah ketakutan. Akibatnya, pertama, tujuannya tidak tercapai, yaitu kita menjadi tidak bahagia, tidak produktif, tidak kreatif, dan tidak nyaman. Kedua, ketakutan yang menyebabkan lahirnya obsesi kepada kesehatan itu justru menimbulkan penyakit-penyakit yang kontraproduktif terhadap semua upaya kita untuk menjaga kesehatan. Ini nih hal pertama yang harus kita ingat. Kedua, kita harus memahami bahwa semua resep-resep dan nasihat yang diajarkan oleh para ahli sudah pasti harus kita dengar, karena penting untuk mendengarkan pendapat para ahli. Tapi kita juga harus ingat bahwa ilmu kedokteran pun sebetulnya juga punya keterbatasannya sendiri. Terbukti misalkan ada satu teori tentang persoalan kesehatan yang memakai pendapat A, belakangan kemudian diubah menjadi pendapat B. Pendapat A pun lalu ditinggalkan. Tentu itu sesuatu yang normal dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Tapi yang ingin saya katakan bahwa kita perlu meninggalkan sikap obses terhadap kesehatan yang seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengaruniakan kepada kita dan menjadikan kita sebagai ciptaan yang sempurna. Allah berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surah At-Tin ayat 4. Bahkan saya percaya kesempurnaan itu sekaligus termasuk aspek kerohanian maupun aspek tubuh manusia. Artinya, sifat asli tubuh kita adalah sehat dan sempurna. Jadi kita tidak perlu ngoyo, tidak perlu obses, tidak perlu berlebihan dalam menjaga tubuh kita. Kita ikuti saja keseimbangan tubuh yang Allah sudah karuniakan kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan makan dan minumlah seperti sewajarnya orang-orang makan dan minum. Yang tidak boleh itu adalah berlebih-lebihan. Di dalam Islam, kita juga diajarkan, khususnya dalam tasawuf, agar tidak terlalu banyak mengonsumsi daging merah. Para pendahulu juga mengajarkan supaya menjadikan diet kita itu seimbang. Daging secukupnya, daging merah sedikit, daging putih seperti ikan-ikan diperbanyak, lalu juga selalu ada sayur mayur dan buah-buahan.
Sebetulnya kalau kita mengikuti cara-cara yang normal, yang seimbang, yang proporsional ini, dan juga hidup kita pasrah karena seringkali penyakit itu datangnya bukan dari diet, bukan dari kurang olahraga, meskipun olahraga itu harus, tetapi justru datang dari persoalan-persoalan kejiwaan yang disebut psikosomatis. Misalnya, selain karena kelainan organik atau bawaan lahir, penyakit jantung bisa juga datang dari persoalan kejiwaan. Stroke juga bisa karena stres. Kemudian MAH atau gastritis juga bisa dari persoalan kejiwaan. Jadi jangan justru karena tegang dan ketakutan, akhirnya di satu sisi seperti berusaha memelihara kesehatan, di sisi lain justru ini malah menimbulkan penyakit-penyakit yang lebih berat. Jadi yang penting adalah jangan berlaku zalim kepada diri kita, kepada badan kita. Berakhlaklah yang baik kepada diri kita dan lakukan segalanya secara normal, tidak berlebihan. Kita harus ingat bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bukan hanya Maha Kuasa, tapi juga Maha Bijaksana. Allah pada akhirnya akan menentukan kita itu sehat atau sakit, kita itu mati muda atau panjang umur. Sikap obsesif bukan hanya keliru dalam hal kita ingin memelihara kesehatan, tetapi dari sudut pandang agama, itu adalah suatu sikap yang melanggar prinsip paling dasar dari ajaran agama kita, yaitu Islam. Islam itu artinya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman itu artinya yakin bahwa Allah itu Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Berusaha itu adalah kewajiban sebagai bentuk sikap berakhlak mulia kepada tubuh kita. Selebihnya, soal kita sehat atau sakit, tetap kita pasrahkan kepada Allah. Karena hukum alam itu adalah satu hal, tetapi qada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal lain lagi. Dalam kasus adanya wabah atau penyakit menular, mungkin sudah seharusnya kita berjaga-jaga demi menjadi lebih baik. Kita perlu berjaga-jaga dan menerapkan berbagai aturan agar wabah ini tidak semakin menyebar luas. Tetapi pada saat yang sama, kita tidak perlu panik karena yang membuat wabah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang akan mengangkatnya adalah Dia juga. Semua berakar pada hikmah dan penetapannya. Kalau pada akhirnya Allah mau menyelamatkan kita, maka kita akan selamat. Sementara kalau memang wabah ini menjadi wasilah agar kita lebih cepat menghadap Allah, kita pasrahkan saja. Selalu pada puncaknya, lebih baik Allah yang mengambilkan keputusan untuk kita ketimbang kita sendiri merasa lebih tahu apa yang lebih baik bagi kita. Mari kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi afiah kepada kita, keselamatan dari penyakit dan bala. Semoga Allah menyehatkan dan menyelamatkan keluarga kita, tetangga kita, dan siapapun di belahan bumi manapun juga. Setelah itu semua, mari bertawakal. Kita pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada di antara kita, mudah-mudahan Allah menjauhkannya di antara keluarga dan orang-orang dekat kita yang akhirnya terkena penyakit, bahkan meninggal dunia, maka itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak perlu panik, jangan tegang, dan jangan menyangkal kenyataan, karena jangan-jangan hal itu justru bermakna bahwa kita belum bisa mencapai makom kesabaran, apalagi makom keridhaan dalam menerima apapun juga yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jika kita ingat bahwa sakit, bahkan kematian memiliki hikmah-hikmahnya sendiri. Selain menggugurkan dosa-dosa, sakit dan penderitaan seperti difirmankan Allah sendiri dalam Al-Quran mendorong orang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Al-An'am ayat 42.
Sementara tentang kematian, selain memang ia adalah kegembiraan bagi orang beriman, ia dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nasihat terbesar yang kalau orang tak mengambil manfaat darinya, maka tak ada nasihat lain yang bisa bermanfaat baginya. Dan pada akhirnya, malah sikap-sikap penyangkalan seperti ini dapat berakibat buruk pada afiah kita, pada kesehatan fisik, mental, dan spiritual kita. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang jatuh tersungkur sebagai syahid.